Just show her a little. Sejarah. Perusahaan ini didirikan dengan nama PT Arona Sejati pada 31 Maret 1993 dan mulai beroperasi pada tahun 1996. Arona merupakan sebuah perusahaan furnitur outdoor kayu dengan tujuan ekspor pasar Kanada dan Belanda. Kemudian sejak pertengahan 2002, Arona memperluas usahanya dengan menargetkan berbagai negara di Asia, Amerika, dan Australia seiring diverifikasi bahan bakunya dari pohon karet dan pinus. Bisnis perusahaan kemudian juga dialihkan ke PT Arona Sejati Wood Industri yang menjadi anak perusahaannya di tahun tersebut. Pada tahun 2002, perseroan mencatat laba bersih 826 juta dan penjualan 43 miliar. Sejak 30 April 2003, PT Arona Bina Sejati telah menjadi perusahaan publik dengan tercatat di Bursa Efek Jakarta. Kode saham arti berasal dari singkatan nama perusahaan saat itu. Seorang pebisnis di bidang perminyakan bernama Burhanuddin atau Bur Maras kemudian menawarkan diri untuk membeli PT Arona yang sedang sekarat. Sebagai realisasinya, pada 4 Juli 2008, PT Arona Bina Sejati Tbk berganti nama menjadi PT Ratu Prabu Energi Tbk, dan pada saat yang sama juga mengganti bisnisnya dari industri furnitur ke bidang perminyakan. PT Ratu Prabu Energi Tbk adalah sebuah perusahaan publik di Indonesia yang bergerak sebagai perusahaan investasi, terutama di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi, ditambah jasa lainnya, seperti penyewaan properti. Dalam saat yang sama diadakan right issue sebesar 666 miliar di mana perusahaan Bur Maras yaitu PT Prabu akan menjadi pengendali perusahaan dan dananya digunakan menjadi penyertaan di perusahaan Bur Maras yaitu PT Lekom Maras pada 14 Juli 2008. B. Visi, misi, dan strategi perusahaan. 1. Visi perusahaan. Adapun visi dari PT Ratu Prabu ini adalah menjadi perusahaan terbaik dan terkemuka di bidang energi di Indonesia, tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan. 2. Misi perusahaan. Sejalan dengan visi perusahaan berikut ini, misi dari perusahaan yaitu sebagai berikut. A. Menjaga dan meningkatkan kualitas produk. B. Mengembangkan usaha melalui diversifikasi usaha. C. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perusahaan untuk bersaing di era globalisasi ini. D. Memelihara lingkungan kerja yang kondusif. 3. Strategi perusahaan. Adapun strategi dari perusahaan ini adalah sebagai berikut. A. Fokus pada bisnis inti. B. Perluasan jaringan. C. Menggali dan mengidentifikasi peluang di bidang potensial. D. Menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas pada segala lini. E. Upaya kerjasama dengan investor atau pihak lainnya. Sekian dari saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu pada poin C, struktur organisasi perusahaan. Berikut ini adalah beberapa struktur organisasi dari perusahaan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pada poin manajemen terdiri dari komisaris utama Direct Smart, komisaris independen yaitu Andi Sangkala, direktur utama yaitu Burhanuddin Burmars, direktur yaitu Georgi Mars, direktur Gemilang Zaharin. Pada poin yang kedua yaitu kepemilikan, PT Ratu Prabu memiliki 33,6%,
dana pensiun Bukit Asam 9,38%, publik 57,57%. Pada poin ketiga yaitu anak usaha, terdiri dari PT Lekomars Pengabuan INC, PT Ratu Prabu 3, PT Bangga 2 Petroleum 45%. PT Ratu Prabu 3 bergerak di bidang profesi, sementara anak-anak usaha lainnya bergerak di bidang migas. Dari semua usaha itu, hanya PT Lekomars yang aktif beroperasi. Lekomars bergerak pada jasa konsultasi dan tenaga kerja dan penyewaan peralatan berat seperti rigs, workover untuk pengeboran migas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, kita masuk ke bab 2, hasil dan pembahasan. Adanya opini tidak menyampaikan pendapat atau disclaimer dari akuntan publik. Kasus yang terjadi pada PT Ratu Prabu Energi Tbk, opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer yang diberikan oleh akuntan publik karena keterbatasan, di mana para auditor tidak dapat memperoleh bukti yang cukup, tepat dan memadai. Keterbatasan ini disebabkan karena belum adanya konfirmasi balasan atau jumlah piutang usaha. Hal inilah yang membuat perusahaan tidak dapat memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepada pihak akuntan publik. Dalam kasus PT Prabu, terdapat penyebab keterbatasan bukti audit yang dimilikinya. Di antaranya yang pertama, perusahaan tidak memiliki catatan keuangan yang lengkap dan akurat. Kemudian yang kedua, perusahaan tidak memiliki dokumen atau kontrak perjanjian yang memadai untuk mendukung catatan keuangannya. Kemudian yang ketiga, personil perusahaan yang dimiliki tidak kompeten untuk memberikan informasi kepada akuntan publik. Maka berdasarkan uraian di atas, PT Ratu Prabu Energi Tbk mendapatkan opini disclaimer dari akuntan publik karena adanya keterbatasan tersebut disebabkan oleh adanya masalah keuangan yang dihadapi oleh PT Prabu, sehingga audit kesulitan dalam memeriksa laporan keuangan perusahaan. Auditor tidak menyatakan pendapat terhadap PT Ratu Prabu Energi Tbk. Jika perusahaan mendapatkan opini audit di luar opini wajar tanpa pengecualian dari auditor, maka perusahaan tersebut cenderung akan melakukan auditor switching yang mungkin dapat memberikan opini yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena perusahaan menghindari munculnya opini qualified dalam laporan keuangan mereka. Jika perusahaan mendapatkan opini qualified, maka akan menurunkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap auditor switching. Jadi dapat disimpulkan bahwa klien yang mendapatkan opini audit yang tidak diharapkan atas laporan keuangannya akan cenderung melakukan auditor switching. Hal ini menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap auditor switching. B. Adanya opini wajar dengan pengecualian. Opini wajar dengan pengecualian yang diberikan oleh akuntan publik karena pihak auditor tidak memperoleh keyakinan dan bukti yang memadai bahwa aset-aset lain yang terdiri dari kas di bank, deposito berjangka, dan piutang sewa yang masih dikuasai dan digunakan oleh pihak grup. Dalam kasus PT Ratu Prabu Energi Tbk, terdapat penyebab atas keyakinan auditor dikarenakan bukti yang tidak memadai dan menyebabkan perusahaan mendapat opini wajar dengan pengecualian, yaitu yang pertama, auditor tidak memperoleh jawaban konfirmasi atas saldo deposito berjangka pada bank HSBC. Yang kedua, aset-aset tidak diambil oleh bank sehubungan dengan penyelesaian pinjam grup. Tiga, auditor independen tidak memperoleh akses untuk melakukan konfirmasi. Yang keempat, tidak memperoleh pendapat hukum untuk meyakinkan kolektivitas tagihan. Yang kelima, itu tidak memperoleh bukti yang memadai atas kewajaran. Opini wajar dengan pengecualian memiliki konsekuensi signifikan. PT Ratu Prabu Energi Tbk. Yang pertama, laporan keuangan perusahaan tidak diandalkan oleh pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditur, dan pemerintah. Yang kedua, yaitu perusahaan dapat dikenakan sanksi oleh otoritas jasa keuangan atau OJK. Yang ketiga, itu perusahaan dapat mengalami kesulitan dalam memperoleh pinjam dari bank atau
atau lembaga keuangan lainnya. PT Ratu Prabu Energi Tbk harus segera mengatasi ketidakberesan dalam pengelolaan keuangannya untuk mengatasi yang pertama yaitu meningkatkan integritas dan kompetensi manajemen perusahaan, memperkuat sistem pengendalian internal perusahaan, melakukan audit internal secara berkala, melakukan kerjasama dengan akuntan publik untuk mendapatkan masukan dan saran mengenai pengelolaan keuangan perusahaan. Audit delay merupakan waktu dari laporan buku perusahaan hingga auditor menandatangani laporan audit independen. Adanya rentang waktu dan penyelesaian laporan keuangan tahunan dari periode waktu tertentu untuk menerbitkan laporan keuangan audit perusahaan dengan tanggal penutupan laporan keuangan. Opini audit adalah suatu pendapat yang disampaikan auditor setelah pemeriksaan terhadap perusahaan yang menilai kewajaran laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajemen. Auditor tidak bertanggung jawab atas isi laporan keuangan yang disampaikan oleh manajemen. Oke, pada slide ini kita akan membahas kesimpulan, di mana berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah kami paparkan pada slide sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa PT Ratu Prabu Energi Tbk ini mengalami beberapa masalah, yakni ada 2 masalah. Yang pertama, masalah keuangan dan masalah manajemen. Oleh karena itu, auditor memberikan opini tidak wajar atau opini dengan pengecualian yang dapat menyebabkan perusahaan ini mengalami kerusakan atau dampak negatif, yakni masalah di finansial dan juga reputasinya akan menjadi tercoreng. Oleh sebab itu, PT Ratu Prabu Energi Tbk ini harus mengatasi permasalahan itu dengan segera mungkin dan memperbaiki sistem manajemennya. Ada 4 cara untuk memperbaiki atau mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama, meningkatkan integritas dan kompetensi manajemen perusahaan. Yang kedua, memperkuat sistem pengendalian internal dari perusahaan. Yang ketiga, melakukan secara berkala audit internal perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah yang keempat ini, melakukan kerjasama dengan akuntan publik agar bisa mendapatkan masukan dan saran juga dari akuntan tersebut atas laporan keuangan pada perusahaan. Mungkin sekian dari kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mendengarkan. Saya undur diri mewakili rekan-rekan saya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.